Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 576. Ham manusia Feng Yu menghabiskan malam bersama Elena lagi. Keesokan harinya, delegasi Rusia kembali ke Rusia. Feng Yu juga tidak menanyakan perjanjian seperti apa yang ditandatangani dengan pemerintah Tiongkok. Tetapi Kirilenko memberitahu Feng Yu bahwa dia akan meningkatkan perdagangannya dengan Taihua Trading. Ini berarti perjanjian tidak mempengaruhi Feng Yu. Feng Yu tinggal di Beijing selama 1 hari lagi sebelum manajer umum produk pertanian Taihua Zhang Ming datang menemuinya. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Feng Yu. Ketika Zhang Ming melihat Feng Yu, dia dengan bersemangat berkata, "Manajer Feng, kami memiliki peluang besar." "Kesempatan apa? Kenapa kamu begitu bersemangat?" Feng Yu mengerutkan kening. "Apakah kamu sudah membaca koran?" Zhang Ming memberikan salinan koran kepada Feng Yu dan menunjuk ke sebuah laporan. Ham manusia. Feng Yu ingat titik balik kekaisaran Kyudu Preserve Ham. Apakah itu terjadi? Jika bukan karena Zhang Ming memberitahunya tentang ini, dia akan melupakannya. Kyudu adalah merek ham pengawet terbesar di dunia dan Cina. Itu sangat populer di Cina, dan ada suatu periode, di mana Anda bahkan tidak bisa membeli ham mereka bahkan jika Anda punya uang. Ham ini dulunya adalah barang dagangan Taihua Trading untuk dijual ke Rusia. Tetapi beberapa hari yang lalu, seseorang melaporkan bahwa Kyudu menggunakan daging manusia untuk membuat ham mereka. Mereka mengaku punya bukti. Itu adalah rasa berasap di ham, dan beberapa orang lain mengklaim bahwa mereka telah menemukan kuku, rambut, del manusia di dalam ham. Ini dilaporkan di koran dan seluruh bangsa tahu tentang itu. Tiba-tiba, ham Kyudu yang diawetkan telah berubah dari merek ham top China menjadi sesuatu yang dihindari semua orang. Tidak hanya mereka tidak memiliki pesanan lagi, tetapi distributor dan pelanggan juga menuntut pengembalian uang. Tapi ini hanya kesalahpahaman. Sebenarnya ada api di salah satu gudang pendingin Kyudu. Bahan isolasi di ruang dingin memiliki busa dan menyebabkan asap beracun tebal. 2.500 ton bahan mentah babi, semuanya dibakar. Total kerusakan lebih dari 40 juta RMB. Para pemimpin perusahaan Kyudu takut bertanggung jawab atas kerusakan ini. Mereka melaporkan ke kota bahwa itu hanya kebakaran kecil dan hanya fasilitas penyimpanan yang rusak ringan. Beberapa perbaikan kecil diperlukan, dan kerugian mereka hanya sekitar 360.000 RMB. Untuk perusahaan seperti Kyudu, yang keuntungan tahunannya lebih dari 100.360.000 RMB bukanlah apa-apa. Para pemimpin Kyudu berusaha menutupi kerugian mereka dan menganggap masalah ini sudah selesai. Tapi semua daging babinya hangus dan mereka melaporkan kerugian yang lebih kecil. Perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk mendatangkan bahan-bahan segar. Jadi, penasihat perusahaan, seorang peramal, memberikan nasihat paling bodoh. Babi ini hanya diasap. Di selatan, banyak orang menyukai daging asap. Pork ini juga bisa dibuat menjadi ham. Bagaimanapun, daging babi akan dicincang, dan tidak ada yang akan tahu. Jadi, daging babi yang dibakar yang juga diasap oleh gas beracun dicampur dengan daging babi segar dan dibuat menjadi ham dan dijual kepada pelanggan. Saat kaleng ham dibuka ada bau asap dan warnanya berbeda. Bahkan ada potongan tulang di sana. Pesaing Kyudu segera membuat orang melaporkan di koran bahwa Kyudu menjual ham daging manusia. Mereka juga mengirim orang untuk menyebarkan desas-desus bahwa Kyudu telah terikat dengan krematorium setempat dan menggunakan mayat untuk ham mereka. Bahkan karyawan Kyudu tidak berani memakan produk mereka sendiri. Semua surat kabar utama di China melaporkan kejadian ini dan menyebabkan kegemparan. Namun, beberapa orang merasa bahwa ini semua adalah berita palsu. Kyudu menjual berton-ton ham setiap tahun. Bahkan semua krematorium di provinsi ini tidak dapat menyediakan cukup banyak mayat untuk membuat berton-ton ham. Tetapi sebagian besar rakyat jelata percaya pada rumor itu. Mereka sangat percaya bahwa itu terbuat dari sisa-sisa manusia. Jika tidak, mengapa koran menerbitkan laporan ini?
Para petinggi mengatakan bahwa mereka hanya mencurigai Kyudo menggunakan sisa-sisa manusia yang mati. Tetapi bagi rakyat jelata itu adalah konfirmasi oleh pihak berwenang. Orang-orang paling awal yang memulai rumor itu berasal dari provinsi perusahaan Kyudo. Siapa yang menikam perusahaan Kyudo dari belakang? Itu bukan orang luar. Itu adalah perusahaan HAM pengawet lain dari provinsi yang sama. Mereka memulai desas-desus di provinsi dan kemudian menyebarkannya ke seluruh China. Mereka memanfaatkan koran dan juga menyuap distributor Kyudo. Berdasarkan kontrak antara distributor dan Kyudo, jika ada masalah dengan HAM, Kyudo harus memberikan kompensasi kepada distributor. Semua distributor tahu ada masalah dengan kumpulan HAM ini. Pada saat yang sama, sebuah perusahaan HAM yang diawetkan dari kota terdekat mendekati mereka dan menawarkan diskon. Rasa HAM-nya mirip dengan Kyudo, tapi itu adalah merek yang tidak dikenal. Distributor mulai memesan dari perusahaan ini karena mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan diskon. Ketika semua distributor mulai meminta kompensasi, itu menambah lebih banyak kesengsaraan bagi Kyudo. Operasi mereka dihentikan, dan pemerintah kota berusaha menyelamatkan situasi. Pemerintah membuat kesepakatan dengan distributor agar mereka mengeluarkan pernyataan di surat kabar yang menyatakan bahwa kualitas HAM Kyudo yang terpengaruh dan tidak terbuat dari sisa-sisa manusia. Tetapi reputasi merek Kyudo ternoda. Hanya dalam 3 hari, seluruh bangsa tahu tentang kejadian ini dan siapa yang masih akan membeli produk mereka. Orang-orang bahkan tidak mau membeli HAM merek apapun. Feng Yu meletakkan kertas-kertas itu dan menatap Zhang Ming. Dia bertanya kepada Zhang Ming dengan nada serius. Manajer Zhang, katakan padaku. Apakah Anda terlibat dalam menyebarkan desas-desus ini? Melibatkan? Tentu saja tidak. Kami bahkan tidak perlu melakukan apapun. Para distributor itu memanfaatkan toko-toko kecil itu untuk menyebarkan rumor ini. Anda tidak menyadari hal ini. Brengsek. Saya telah menemani Kirilenko dan Elena dalam 2 hari terakhir, di mana saya menemukan waktu untuk membaca koran. Beritahu semua pekerja kami bahwa tidak ada yang diizinkan menyebarkan desas-desus ini. Daging manusia. Krematorium. Siapa yang waras akan percaya ini? Apa peluang yang baru saja kamu katakan? Kyudo ini dalam masalah besar sekarang, dan pasar HAM bebas. Kami telah memulai produksi HAM Taihua Brand tahun lalu. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memperluas pangsa pasar kami. Anda dekat dengan para pemimpin CCTV. Bisakah Anda memberitahu mereka untuk mengubah iklan kami? Taihua HAM adalah produk babi Tianpeng. Berat, bahan, harga, del hampir sama dengan Kyudo. Namun saat ini hanya dijual di 3 provinsi di timur laut dan Rusia. Volume penjualan tidak dapat dibandingkan dengan Kyudo. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan merek HAM kecil lainnya. Tapi Taihua HAM memiliki keunggulan, yaitu babi Tianpeng. Daging babi merek ini menjadi pilihan utama konsumen. Hampir seluruh bangsa tahu tentang merek daging babi ini. Tahun ini, Zhang Ming telah membeli slot iklan di CCTV untuk mempromosikan merek pakan ternak Taihua. Tapi sekarang, dia berpikir untuk mengubahnya menjadi Taihua HAM. Penjualan HAM secara keseluruhan tahun ini akan menurun. Apalagi beberapa bulan ini. Kenapa tidak kita tunggu saja kejadian ini selesai dulu? Ini benar-benar kesempatan bagi kami. Saya yakin Anda sudah memikirkan rencana untuk mengambil alih pasar. Jangan kecewakan aku. Jangan mengubah iklan saat ini. Iklan saat ini ditayangkan hanya selama beberapa hari. Jika kita berubah sekarang, orang akan berpikir ada beberapa masalah dengan pakan ternak kita. Anda pergi dan membuat orang merekam iklan terlebih dahulu. Iklan 15 detik. Ini harus memberitahu penonton bahwa kami menggunakan daging babi Tianpeng berkualitas tinggi untuk membuat HAM kami. Saya akan mengubah iklan lain menjadi iklan baru ini dalam beberapa hari. Feng Yu tiba-tiba memikirkan cara untuk memenangkan Kyudo dan perusahaan HAM lainnya. Tetapi pertama-tama, dia harus memberitahu orang-orang bahwa perusahaan inilah, dan Hui, yang menyebarkan desas-desus. Bab 577. Pihak ketiga mendapat manfaat dari pergumulan setelah Kyudo HAM diduga mengandung daging manusia, seluruh bangsa gempar.
Para pemimpin perusahaan segera diganti, dan mereka harus bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Jika ini adalah perusahaan Feng Yu, dia akan memecat semua pemimpin, terutama penasihat. Bagaimana seorang peramal bisa ditunjuk sebagai penasihat perusahaan? Ini konyol. Jika Feng Yu adalah bos Kyudu, dia akan segera memperkenalkan rasa baru dari ham, smoke ham. Meski ada orang yang tidak menyukai rasa smoky, akan tetap ada yang menyukainya. Ini akan berisi kerusakan Kyudu. Paling-paling itu adalah produk baru yang gagal. Tidak akan ada rumor tentang ham manusia. Namun jika berhasil, maka akan menambah satu lagi variasi produk bagi perusahaan. Namun, peluang keberhasilannya tipis. Tapi itu akan menurunkan kerusakan dan tidak akan banyak mempengaruhi merek. Smoke ham ini masih bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Bahkan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Solusi lain adalah mengakui dan menerima kerugian. Pada saat yang sama, umumkan kepada seluruh bangsa bahwa Kyudu tidak akan menggunakan daging babi yang lebih rendah untuk ham mereka. Ini akan menjadi solusi terbaik. Meski kerugiannya bisa mencapai 40 juta, pada saat yang sama bisa meningkatkan harga eceran ham mereka. Konsumen akan tahu bahwa ham Kyudu aman dikonsumsi dan memiliki persyaratan ketat untuk produk mereka. Nilai merek akan meningkat. Ketika nilai merek meningkat, reputasi merek juga akan meningkat. Ini akan mendorong penjualan yang lebih tinggi. Kerugian 40 juta RMB akan diabaikan. Keuntungan tahunan Kyudu lebih dari 1 miliar RMB, dan mereka mampu menanggung kerugian 40 juta RMB. Daging rusak itu juga bisa dibagikan kepada karyawan pabrik sebagai bentuk kesejahteraan. Lagi pula, di era ini, tidak setiap rumah tangga mampu makan daging babi setiap hari. Meskipun dagingnya sedikit rusak, itu masih bisa dimakan. Karyawan akan tetap merasa berterima kasih kepada perusahaan. Ada banyak cara untuk menangani insiden ini. Tetapi para pemimpin Kyudu memilih ide yang paling bodoh. Memilih pilihan yang paling bodoh masih baik-baik saja. Mereka setidaknya harus memberitahu distributor. Para distributor tidak menyadari hal ini dan tidak tahu bahwa batch ham ini bermasalah. Rasa ham Kyudu telah berubah, dan reputasi distributor akan terpengaruh. Mereka pasti tidak akan bahagia. Konsumen yang membeli ham ini akan curiga bahwa itu adalah produk tiruan dan distributor harus menjelaskan kepada pelanggan mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi dan tidak dapat memberikan penjelasan. Pada saat ini, pesaing Kyudu dan Hui bergerak. Mereka dengan mudah menyuap distributor ini dan beberapa media untuk menyebarkan desas-desus bahwa ham Kyudu mengandung sisa-sisa manusia. Ini adalah pukulan kritis. Kedua perusahaan itu menjual ham dan Hui juga rasanya enak. Biaya Kyudu ham lebih tinggi, dan para distributor menantikan untuk melihat pesaing bersaing dengan Kyudu. Mereka ingin memberi pelajaran pada Kyudu yang sombong itu dan memberitahu mereka bahwa tanpa distributor, Kyudu ham tidak akan pernah terkenal. Ini adalah saat ketika perusahaan Kyudu menyadari bahwa mereka telah membuat begitu banyak kesalahan dan mencoba menyelamatkan situasi. Tapi begitu desas-desus dimulai, itu menyebar dengan sangat cepat. Dibutuhkan lebih banyak efek untuk menghentikan rumor daripada memulainya. Itu beberapa kali lebih sulit. Rumor ini masih dimulai dengan sengaja. Hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Karena Dan Hui telah menusuk Kyudu dari belakang, maka mereka harus memastikan tidak ada cara bagi Kyudu untuk pulih. Jika tidak, ketika Kyudu pulih dari krisis ini, mereka akan mengejar mereka. Dan Hui bahkan mungkin menutup diri dari pembalasan Kyudu. Desas-desus menyebar seperti api. Penjualan ham Kyudu anjlok. Meskipun penjualan Dan Hui tidak meningkat terlalu banyak ketika Kyudu ditutup, penjualan mereka pasti akan meroket. Lagi pula, masih ada permintaan ham di Cina. Masalah ini terlalu besar untuk ditangani oleh perusahaan Kyudu. Mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari atasan mereka. Mereka mendekati Pemkot. Kyudu adalah perusahaan milik negara dan mencari bantuan dari atasan ketika mereka menemui masalah adalah praktik yang biasa mereka lakukan. Perusahaan Kyudu tahu bahwa itu adalah perusahaan lain dari kota tetangga yang memulai desas-desus, mereka segera melapor ke atasan mereka.
Para pemimpin pemerintah kota Kyushu sangat marah mengetahui bahwa Dan Hui lah yang memulai krisis ini. Mereka langsung mengadu ke pimpinan kota itu. Para pemimpin kota, di mana perusahaan Dan Hui berada, menyadari hal ini. Mereka juga merasa ini tidak benar. Bagaimanapun, perusahaan Dan Hui bahkan telah mengunjungi perusahaan Kyushu untuk belajar dari mereka di masa lalu. Tapi karena itu sudah terjadi, dan para pemimpin kota masih akan mendapatkan keuntungan dari kejadian ini, maka itu adalah cerita yang berbeda. Jika pemimpin pasar industri HAM adalah Dan Hui, maka itu akan menjadi kredit mereka. Pemimpin mana yang rela melepaskan pujian itu? Selain itu, perusahaan Kyushu tidak memiliki bukti nyata bahwa Dan Hui yang menuduh mereka. Pejabat pemerintah itu juga tidak akan mengakui bahwa rumor itu dimulai oleh Dan Hui. Jadi, para pemimpin kota membalas bahwa Kyushu lah yang membuat tuduhan tak berdasar lagi Dan Hui. Kyushu tidak memiliki bukti yang mengarah ke Dan Hui. Bagaimana mereka bisa mengklaim bahwa merekalah yang memulai desas-desus? Kyushu lah yang memiliki masalah dengan produk mereka sejak awal. Perang antara dua perusahaan meningkat menjadi perang kata-kata antara dua kota. Akhirnya dieskalasi ke Pemprov. Pemerintah provinsi berencana menggunakan industri produk pangan sebagai industri andalan provinsinya untuk mendorong perekonomian provinsi. Kyushu HAM sangat diminati, dan para pemimpin provinsi senang melihat kompi HAM lain muncul di provinsi mereka. Menyalin dan mengikuti adalah keahlian pejabat pemerintah. Ini merupakan jalan pintas untuk mengembangkan perekonomian daerah mereka. Secara nasional, hampir semua pabrik HAM adalah milik negara dan didukung oleh pemerintah lokal mereka. Perusahaan Kyushu dan Dan Hui tidak memiliki hubungan buruk di antara mereka di masa lalu. Keduanya merupakan badan usaha milik negara BUMN di bawah pemerintahan provinsi yang sama. Mereka meningkatkan pendapatan pemerintah provinsi. Kedua perusahaan bahkan dapat bergandengan tangan untuk mencegah perusahaan HAM lain menyalip mereka. Kedua perusahaan itu dianggap anak pemerintah provinsi. Apa yang terjadi ketika kedua anak Anda bertengkar? Orang tua tidak bisa memihak dan kedua anak harus dihukum sama. Hal ini dilakukan oleh pemerintah provinsi. Wali kota kedua kota itu ditegur. Tapi mereka bersikeras bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Pihak lain yang bersalah. Dan Hui melihat ini sebagai kesempatan untuk bersinar, dan Kyushu mengklaim bahwa Dan Hui keluar untuk menghancurkan mereka. Tetapi ketika kedua perusahaan dan kota berdebat, mereka tidak melihat merek HAM baru Taihua HAM dari timur laut telah memasuki pasar dan dijual ke seluruh China. Feng Yu telah meminta bantuan distributor Taihua Trading untuk memasarkan Taihua HAM ini. Meskipun masih merek yang tidak dikenal, Feng Yu berjanji kepada mereka bahwa iklan Taihua HAM akan segera ditayangkan di CCTV. Ini juga akan didukung oleh selebriti papan atas. Sekarang, dua merek HAM teratas Kyushu dan Dan Hui sedang berperang dan pihak ketiga, Taihua HAM, akan menjadi orang yang diuntungkan dari pergumulan mereka. Bab 578. Pihak ketiga mendapat manfaat dari pergumulan. Bagian 2. Pemerintah provinsi akan senang melihat Kyushu dan Dan Hui terlibat dalam kompetisi yang sehat, tetapi sekarang, pemerintah provinsi harus turun tangan. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah memulihkan reputasi Kyushu. Untuk memulihkan reputasi Kyushu, cara paling langsung adalah dengan mengakui bahwa mereka menggunakan daging babi yang lebih rendah untuk membuat HAM mereka. Ini harus dilakukan melalui media yang bereputasi baik. Menggunakan bahan-bahan yang lebih rendah setidaknya lebih baik daripada menggunakan sisa-sisa manusia. Media paling berpengaruh di China adalah CCTV. Para pemimpin pemerintah provinsi memanfaatkan koneksi mereka untuk membiarkan CCTV Focus Report merekam sebuah episode untuk mereka dan untuk mengklarifikasi rumor tersebut. Tapi kebetulan, Feng Yu berada di CCTV hari itu untuk mengubah salah satu iklannya menjadi Taihua HAM. Kepala Jia, apakah Anda akan mengirim tim produksi laporan fokus untuk mewawancarai perusahaan Kyushu itu? Wakil Kepala Jia mengangguk. Kamu juga mendengarnya. Kita harus memfilmkan satu episode khusus untuk mencegah rumor ini menyebar. Meskipun rumor terbatas pada orang bijak, tidak semua rakyat jelata akan melihatnya. Adalah tugas program kami untuk mengklarifikasi rumor ini. Feng Yu segera berkata.
Itu benar. Tetapi perusahaan Kyudu itu menggunakan daging babi yang lebih rendah untuk produk mereka. Ini adalah hukuman mereka. Sederhananya, itu adalah karma mereka. Wakil Kepala Jia melirik Feng Yu. Apakah kamu berharap perusahaan Kyudu akan ditutup karena produk pertanian Taihua ayahmu juga menjual HAM? Semua pengusaha berharap pesaing mereka akan tutup dan Wakil Kepala Jia merasa inilah yang dipikirkan Feng Yu. Feng Yu menjawab dengan nada arogan. Saya harap mereka akan tutup, tetapi yang saya inginkan adalah kompetisi yang adil. Saya akan mengambil pangsa pasar mereka dan membiarkan mereka tutup. Merekalah yang mengundang kehancuran mereka sendiri. Siapa yang mengira ini akan terjadi? Perusahaan ayah saya dan perusahaan saya tidak menyebarkan rumor ini. Anda bisa bertanya-tanya. Kami adalah orang pertama yang keluar untuk menghentikan rumor ini. Feng Yu membantu pesaingnya menghentikan rumor. Wakil Kepala Jia merasa ini luar biasa. Dalam keadaan normal, Feng Yu dianggap sebagai orang suci ketika perusahaannya tidak menyebarkan desas-desus. Tapi Feng Yu bahkan melangkah keluar untuk menghentikan rumor itu. Apakah benar-benar ada pengusaha dengan kualitas seperti itu? Tapi apa yang Feng Yu katakan selanjutnya menegaskan pandangan Wakil Kepala Jia tentang pengusaha. Chief Jia, saya pikir program ini harus mengkritik Kyudu karena menggunakan daging babi yang rusak itu di HAM mereka. Asap itu adalah asap beracun. Pabrik mereka harus menghentikan produksi, dan Departemen Kesehatan harus mengeluarkan denda yang berat untuk mencegah insiden serupa lainnya terjadi. Wakil Kepala Jia terdiam. Dia tahu Feng Yu tidak akan begitu baik untuk membantu pesaingnya. Apa yang dikatakan Feng Yu tidak salah. Kyudu telah menggunakan bahan-bahan yang lebih rendah dan masih tidak yakin apakah HAM itu aman untuk dikonsumsi. Ini masih harus menunggu hasil tes. Jika hasil tes membuktikan bahwa HAM yang dibuat dari daging babi inferior itu tidak memenuhi persyaratan keamanan, maka perusahaan Kyudu harus diganjar denda yang cukup besar. Tetapi jika Biro Industri, Departemen Kesehatan, DEL, mengeluarkan denda yang berat, maka itu juga akan menjadi akhir dari perusahaan Kyudu. Setidaknya tidak ada yang mau membeli HAM dan produk lainnya. HAM bukanlah produk murah pada awalnya dan jika konsumen mungkin jatuh sakit jika memakan HAM itu, siapa yang akan membeli HAM Kyudu? Kyudu masih harus membayar penalti dan menghentikan produksinya. Ketika semua ini berakhir, Taihua HAM akan mengambil alih pangsa pasar. Tidak mungkin bagi Kyudu untuk melakukan comeback. Saya tidak berpikir kita harus melakukan ini. Wakil Kepala Jia menjawab. Kepala Jia, saya mendengar bahwa malam gala festival musim semi tahun ini sedikit ketat pada anggarannya. Agar seluruh bangsa menonton program yang bagus, saya memutuskan untuk menyumbangkan 1 juta RMB. Oh, terima kasih, Manajer Feng, atas kemurahan hati Anda. Saya juga berpikir bahwa perusahaan produk makanan yang mengabaikan peraturan keamanan pangan ini harus dihukum. Wakil Kepala Jia segera mengubah pendiriannya. Tapi Feng Yu masih belum puas. 1 juta RMB sudah cukup baginya untuk membeli 1 tahun slot iklan primetime di sebuah stasiun TV lokal. Wakil Kepala Jia, sebenarnya menghentikan rumor tentang perusahaan Kyudu bukanlah aspek utama. Yang terpenting kita harus mencari tahu siapa yang memulai rumor itu. Feng Yu mengisyaratkan. Manajer Feng, kamu benar-benar bukan orang yang memulai rumor ini. Wakil Kepala Jia bertanya lagi. Feng Yu, Anda tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya. Kenapa kau masih mencurigaiku? Saya memiliki banyak cara untuk membunuh pesaing saya jika saya mau. Bahkan metode paling bodoh untuk membuang uang kepada mereka juga dapat membunuh pesaing saya. Apakah saya masih perlu menggunakan metode curang seperti itu? Saya tidak akan menggunakan metode curang seperti itu. Sangat mudah untuk mengetahui siapa yang memulai rumor. Tapi penyelidikan dihentikan oleh seseorang. Siapa? Wakil Kepala Jia duduk tegak. Seseorang menutupi kejadian ini. Ini harus diungkap. Feng Yu tiba-tiba bertanya. Siapa yang mendekatimu untuk membiarkan Fokus Report memfilmkan episode ini hari ini? Wakil Gubernur Provinsi Luo. Mustahil. Dia adalah teman sekelasku, dan aku mengenalnya dengan baik. Selanjutnya, Kyudu adalah perusahaan provinsinya.
Jika dia tahu siapa itu, dia pasti akan menangkap orang itu. Kenapa dia menutupi orang itu? Wakil Kepala Jia menggelengkan kepalanya. Apa yang dikatakan Feng Yu tidak masuk akal. Bagaimana jika yang memulai rumor itu juga salah satu perusahaan milik negara provinsi mereka? Feng Yu tersenyum. Mata Wakil Kepala Jia terbuka lebar. Jika apa yang dikatakan Feng Yu benar, maka itu akan menjelaskan semuanya. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Wakil Kepala Jia bertanya. Kami akan memproduksi dan menjual HAM. Tentu saja, kami akan melakukan riset pasar dan analisis pesaing. Merek HAM nomor 1 China adalah Qiudu. Ini memiliki lebih dari 60% pangsa pasar. Merek nomor 2 juga merupakan perusahaan baru dari provinsi mereka, dan Hui. Perusahaan baru ini menguasai 10% pangsa pasar. Sisa pasar dimiliki oleh semua perusahaan lain. Jika sesuatu terjadi pada merek teratas, siapa yang akan diuntungkan? Ini pasti akan menjadi merek yang memiliki pangsa pasar paling banyak berikutnya. Lebih penting lagi, para distributor yang bekerja dengan Qiudu tiba-tiba beralih ke perusahaan Dan Hui. Ini bukan rahasia. Apakah Anda pikir semua ini kebetulan? Anda dapat mengirim orang-orang Anda untuk menyelidiki perusahaan Qiudu dan Dan Hui. Qiudu telah mengajukan keluhan resmi terhadap Dan Hui, dan itu juga bukan rahasia besar. Wakil Kepala Jia mengerutkan kening. Bahkan dia tidak akan percaya bahwa ini kebetulan. Namun kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan milik negara dari provinsi yang sama. Mereka seharusnya bekerja sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Wakil Kepala Jia tiba-tiba teringat bahwa jika perusahaan Dan Hui terungkap sebagai pihak yang menciptakan semua kekacauan ini, maka perusahaan Dan Hui juga akan dihukum. Taihua Ham yang akan menayangkan iklan mereka di CCTV pasti akan mengambil alih semua pangsa pasar mereka. Wakil Kepala Jia memandang Feng Yu. Anda pikir 1 juta RMB cukup bagi kami untuk membantu Anda memenangkan dua pesaing terbesar Anda? Manajer Feng, saya pikir pekerja CCTV kami telah bekerja sangat keras untuk malam gala festival musim semi tahun ini. Mereka telah bekerja ekstra, dan stasiun TV kita tidak mampu membayar gaji lembur mereka. Bagaimana menurutmu? Feng Yu segera berkata. Bagaimana mereka bisa bekerja lembur tanpa gaji? Saya akan menyumbangkan 500.000 RMB lagi. Seharusnya cukup untuk memberi kompensasi kepada para pekerja ini. Saya mendengar bahwa CCTV 3 masih memiliki beberapa slot iklan yang belum terjual. Bisakah kamu menjual salah satu slot ke Taihua Ham? Tidak masalah. Biarkan ini padaku. Itu diselesaikan kemudian. Manajer Feng, tunggu kabar baikku. Bab 579. Laporan CCTV bagian 1 dari 2 untuk membunuh Dan Hui dan Qiudu sepenuhnya CCTV saja tidak cukup. Feng Yu telah menyiapkan beberapa trik lagi di lengan bajunya. Dan Hui dan Qiudu hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas kekacauan ini. Ketika Feng Yu mengunjungi perusahaan cabang dan pabriknya di berbagai provinsi, dia juga menghubungi media di sana. Feng Yu sedang bersiap untuk memberikan pukulan mematikan pada kedua perusahaan itu. Para pemimpin Qiudu menjamu dua reporter CCTV. Mereka telah meminta bantuan CCTV, dan dengan dukungan mereka, mereka pasti akan pulih dari krisis ini. Reporter Sui, aku sudah memberitahumu semuanya. Aku berjanji tidak menyembunyikan apapun darimu. Bahwa sisa-sisa daging manusia adalah semua tuduhan. Kami dijebak. Manajer Ma, apakah Anda tahu siapa yang menjebak Anda? Kami telah menyelidiki. Koran provinsi lokal Anda adalah yang pertama melaporkan bahwa Ham Qiudu memiliki bau yang aneh dan bau ini mirip dengan bau daging manusia yang terbakar di krematorium. Apakah kamu sadar akan hal ini? Sui Junyi bertanya. Manajer Ma menyipitkan matanya. Apa yang disiratkan oleh reporter Sui ini? Apakah dia akan membantu kami membalas dendam pada perusahaan Dan Hui? Ini adalah kesempatan besar. Perusahaan Dan Hui adalah orang yang menjebak kami terlebih dahulu. Kita harus memberitahu semua orang bahwa merekalah yang berada di balik ini. Tentu saja, kami tahu siapa yang menjebak kami, tetapi saya tidak akan mengungkapkan nama mereka.
Ketika perusahaan mereka ingin mulai memproduksi HAM, mereka bahkan mengunjungi pabrik kami untuk belajar dari kami. Kami bahkan berbagi pengalaman kami dengan mereka. Tapi mereka berbalik dan menyebarkan desas-desus dan menodai reputasi perusahaan kami. Manajer Ma menggeram. Manajer Ma, Anda tahu perusahaan mana yang menyebarkan desas-desus, tetapi Anda menolak untuk mengungkapkan identitas mereka. Itu berarti perusahaan Anda dan seseorang itu sangat dekat. Sui Junyi segera mencatat petunjuk penting ini. Itu semua di masa lalu. Di masa depan, kita tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Kami akan menjadi pesaing dan saingan. Kata manajer Ma. Apakah Anda yakin tidak ingin memberitahu seluruh bangsa siapa yang telah menyebabkan kerusakan ini pada perusahaan Anda? Sui Junyi terus bertanya. Manajer Ma ragu-ragu sejenak. Dia ingat bahwa dia akan dipromosikan. Tetapi karena insiden ini dan rumor perusahaan Danhui, semua harapannya hilang. Dia harus stagnan di peringkatnya saat ini sampai dia pensiun. Jika bukan karena seseorang yang disalahkan, dia akan menjadi orang yang dipecat. Tetapi pemimpin provinsi telah memerintahkannya untuk tidak mengungkapkan perusahaan Danhui, meskipun dia memiliki semua bukti. Tapi bagaimana jika reporter itu mengetahuinya sendiri? Jika perusahaan Danhui mendapat masalah, kemudian distributor tersebut akan kembali ke perusahaan Kyudo. Manajer Ma akan dapat menghidupkan kembali perusahaan. Bagaimanapun, ada permintaan yang tinggi untuk HAM Kyudo di masa lalu, dan produksinya tidak dapat mengikuti. Sekarang, meski terjadi penurunan penjualan, mereka seharusnya masih bisa mendapatkan keuntungan. Jika pemerintah provinsi terpaksa menyelamatkan salah satu dari dua perusahaan tersebut, pilihan yang jelas tentu saja adalah perusahaan yang mapan dan bereputasi baik Kyudo. Ketika manajer Ma memikirkan hal ini, dia pura-pura menyentuh file dokumen di mejanya secara tidak sengaja. Itu adalah dokumen perusahaan Danhui yang datang ke Kyudo untuk belajar dari mereka. Sui Junyi segera menyadarinya dan bertanya. Apakah perusahaan yang Anda sebutkan tadi Danhui? Karena Danhui juga perusahaan provinsi Anda tidak mau mengekspos mereka. Manajer Ma menghela nafas. Karena Anda sudah tahu tentang ini, maka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Jika kami tidak berasal dari provinsi yang sama, apakah Anda pikir kami akan membiarkan perusahaan lain mempelajari operasi kami? Pemimpin mereka adalah orang-orang yang menyebarkan desas-desus. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim kami telah menggunakan sisa-sisa manusia untuk HAM kami. Mereka juga menyuap wakil editor untuk mempublikasikan rumor ini di koran. Anda bisa pergi dan menyelidiki. Sui Junyi menatap juru kamera di belakangnya. Juru kamera mengangguk menunjukkan bahwa dia mendapatkan segalanya di kamera. Bagus. Manajer Ma, kami akan melaporkan semuanya. Kami tidak akan membiarkan Anda dituduh. Tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi. Anda telah menggunakan daging babi yang terkontaminasi asap di HAM Anda. Pernahkah Anda berpikir bahwa babi ini mungkin tidak aman untuk dikonsumsi? Apa yang Anda maksud dengan ini? Manajer Ma terkejut. Reporter ini tampaknya tidak berada di sini untuk membantu mereka memulihkan kepercayaan publik terhadap perusahaan mereka. Apakah HAM Anda lulus uji keamanan pangan sebelum mereka meninggalkan pabrik Anda? Tentu saja. Semua HAM kami telah lulus uji keamanan pangan. Daging babi hanya diasap. Di selatan ada juga daging asap. Mengapa daging babi kami tidak bisa dimakan? Manajer Ma bertanya. Oke, maka saya tidak punya pertanyaan lagi. Manajer Ma, apakah Anda ingin menambahkan yang lain? Sui Junyi bertanya. Tidak, saya hanya ingin meminta maaf kepada konsumen. Saya tidak mengelola perusahaan dengan baik dan ini telah terjadi. Saya berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Tolong terus dukung HAM Kyudo kami. Setelah Sui Junyi dan krunya pergi, manajer Ma tidak merasa ada yang salah. Meskipun Sui Junyi tidak menerima paket merahnya, dia adalah seorang reporter dari Focus Report CCTV. Dia mungkin orang yang benar. Selanjutnya, manajer Ma memikirkan kembali wawancara itu. Tidak ada yang tidak pada tempatnya. Dia telah mempersiapkan pidato terakhirnya sejak lama. Dia berharap kata-katanya akan membantu mengubah pendapat konsumen tentang HAM Kyudo atau membuat perusahaan Danhui mendapat masalah.
CCTV sangat efisien. 3 hari setelah wawancara, Fokus Report menayangkan episode ini dan telah memberitahu manajer Ma sebelumnya. Manajer Ma mengatur agar semua pemimpin di perusahaan menonton episode ini di ruang rapat. Dia ingin semua orang melihat momen ajaib ini bersama. Beberapa waktu lalu, ada beberapa rumor. Kyudo Ham terbuat dari daging manusia. Ada juga rumor bahwa perusahaan Kyudo telah bekerja sama dengan krematorium. Jadi, kami mengirim reporter kami untuk menyelidiki masalah ini. Hari ini, kami akan mengumumkan hasil penyelidikan kami. Rumor ini salah. Manajer Ma dan yang lainnya bertepuk tangan dan bersorak. Fokus Report CCTV telah membantu mereka menjernihkan rumor tersebut. Apa yang perlu dikhawatirkan? Para pemimpin pemerintah provinsi juga menyaksikan program ini dan mereka mengangguk. Sepertinya upaya PR ini tepat waktu. Itu harus dapat menyelamatkan reputasi Kyudo dan memulihkan beberapa kerugian. Kamu bisa lihat dari rekaman ini. Penyimpanan dingin ini sedang dalam perbaikan. Gudang ini terbakar belum lama ini dan beberapa daging babi yang disimpan di dalamnya dibakar dan diasap. Untuk meminimalkan kerugian mereka, perusahaan Kyudo mencampur daging babi ini dengan daging babi lain dan membuatnya menjadi ham mereka. Berdasarkan wawancara kami, manajer perusahaan Kyudo Ma memberitahu kami bahwa babi asap ini aman untuk dikonsumsi. Kami telah mengirimkan sampel batch tes ini ke Pusat Pengujian Makanan dan Obat Beijing untuk melakukan serangkaian tes. Selanjutnya, akan menjadi karyawan dari pusat tes yang mengumumkan hasil tes. Ketika segmen ini ditampilkan, manajer Ma dan wajah para pemimpin lainnya berubah. Mengapa CCTV mengirim ham itu untuk diuji? Apa yang dilakukan laporan Fokus ini? Bukankah para pemimpin mengatakan bahwa CCTV akan membantu mereka meredam desas-desus itu? Mengapa sepertinya mereka menargetkan mereka? Para pemimpin dari Kyudo tahu bahwa pasti akan ada masalah dengan kumpulan ham ini. Tapi kumpulan ham ini seharusnya tidak terlalu beracun untuk menyebabkan kematian. Ketika segmen ini ditayangkan, para pemimpin dari perusahaan dan Hui bersorak. Sepertinya pemerintah provinsi hanya akan mendukung perusahaan mereka di masa depan. Perusahaan Kyudo telah selesai. Bab 580. Laporan CCTV bagian 2 dari 2 di TV, seorang pria berjas putih sedang diwawancarai oleh Sui Junyi. Kami telah melakukan pemeriksaan sampel pada kumpulan ham Kyudo ini. Kami telah memilih 100 sampel secara acak dan tidak ada satupun yang lolos. Dari analisis kami, tingkat salmonella di ham 5 kali di atas batas aman, Listeria 3 kali di atas batas aman, E. coli 4 kali di atas batas, Staphylococcus 3 kali di atas batas. Keringat manajer Ma menetes dari dahinya. Dia tahu bahwa pemeriksaan untuk batch ham ini tidak ketat karena Kyudo sedang terburu-buru untuk memenuhi pesanan mereka. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kualitas produk mereka begitu buruk. Kumpulan ham ini dapat dianggap beracun dari bakteri dalam produk. Ini adalah pukulan terakhir untuk perusahaan Kyudo. Manajer Ma menyadari alasan mengapa Sui Junyi bertanya kepadanya apakah kumpulan ham ini telah memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dia ingin membuat perbandingan kata-katanya dengan hasil tes yang sebenarnya. Manajer Ma dapat merasakan bahwa itu adalah akhir dari karirnya dan Kyudo. Terima kasih atas penjelasan tentang hasil tes. Seperti yang bisa dilihat semua orang, kumpulan ham ini tidak aman untuk dikonsumsi. Tapi batch ham ini masih dijual di pasar. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk ini? Para pemimpin Kyudo yang telah memerintahkan untuk menggunakan daging babi yang terkontaminasi untuk ham mereka. Pekerja yang tidak melakukan pemeriksaan sampel dan mengklaim bahwa batch ini layak untuk dikonsumsi. Karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa melakukan investigasi lebih mendalam. Tapi reporter kami akan menindaklanjuti masalah ini. Selanjutnya, kami akan menampilkan wawancara menarik dengan General Manager Kyudo. Dari wawancara ini, kami mendapat informasi yang mengejutkan. Perusahaan Kyudo tahu siapa yang menyebarkan desas-desus tentang ham mereka. Berikut ini adalah rekaman wawancara yang sebenarnya. Para pemimpin dan Hui terkejut. Apa artinya ini? Bukankah pemimpin provinsi memerintahkan tidak ada yang menyebutkan tentang orang yang menyebarkan desas-desus?
Kenapa perusahaan Kyudo mengungkapkan berita ini? Apa yang mereka coba lakukan? Para pemimpin provinsi yang sedang menonton Fokus Report terkejut. Karena perusahaan Kyudo ini, mereka telah menjadi bahan tertawaan seluruh bangsa. Sekarang, mereka akan menjadi bahan tertawaan untuk kedua kalinya. Wawancara dengan manajer Ma disiarkan. Dalam wawancara, manajer Ma mengklaim bahwa perusahaan Danhui lah yang menyebarkan desas-desus. Dia juga bersedia bertanggung jawab atas kata-katanya. Ini adalah tuduhan yang serius. Tetapi pemirsa mempercayainya setelah manajer Ma memberikan beberapa bukti. Mengapa perusahaan Danhui melakukan ini? Apa yang akan mereka dapatkan karena menyebarkan desas-desus tentang perusahaan Kyudo? Saya punya laporan di sini yang akan memberikan jawabannya. Penonton nasional melihat bahwa setelah semua pesanan Kyudo dihentikan, para distributor tersebut memesan HAM dari perusahaan Danhui. Meskipun harga Danhui lebih rendah, tidak ada alasan mengapa semua distributor beralih ke mereka. Perintah perusahaan Danhui masih tidak bisa dibandingkan dengan Kyudo ketika yang terakhir berada di puncaknya. Karena rumor tersebut, pasar HAM mengalami penurunan. Tetapi pangsa pasar Danhui telah meningkat. Semua audiens tahu bahwa perusahaan Danhui lah yang telah menikam perusahaan Kyudo dari belakang dalam upaya untuk mengambil alih lebih banyak pangsa pasar. Perusahaan ini telah menggunakan cara curang untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar. Apakah produk mereka aman untuk dikonsumsi? Semua yang terlibat harus diadili. Wartawan kami akan terus mengikuti cerita ini. Ini adalah akhir dari Fokus Report hari ini. Silakan saksikan besok pada waktu yang sama. Terima kasih. Melodi yang akrab terdengar menandai akhir program. Feng Yu mematikan TV dan tersenyum. CCTV sangat efisien. Mereka telah menyelesaikan episode ini dalam waktu 3 hari. Wakil Kepala Jia juga hebat. Dia berhasil menggali dan melaporkan semua rahasia gelap kedua perusahaan ini. Tidak ada cara bagi kedua perusahaan ini untuk melarikan diri. Feng Yu segera mengangkat teleponnya dan melakukan beberapa panggilan. Dia meminta anak buahnya untuk terus melaporkan kejadian ini di semua provinsi. Insiden ini harus terus menjadi berita utama dan tidak mati setelah 1 atau 2 hari. Jia tua, mengapa laporan Fokus menunjukkan semua informasi itu? Bukankah kau berjanji padaku bahwa kau akan membantuku? Wakil Gubernur Luo dengan marah bertanya. Dia telah meminta Wakil Kepala Jia untuk membiarkan Fokus Report membantu menyelamatkan reputasi Kyudo. Dia bahkan telah memberitahu atasannya bahwa dialah yang mengatur CCTV untuk mewawancarai Kyudo. Sekarang, petinggi Wakil Gubernur Luo benar-benar ingin membunuhnya. Luo tua, bukankah aku bertanya padamu apakah ada masalah dengan perusahaan Kyudo itu? Apa yang kamu katakan padaku? Anda mengatakan kepada saya bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan perusahaan itu. Tahukah Anda apa konsekuensinya jika kita tidak melaporkan kebenaran sebagaimana mestinya? Anda harus tahu bahwa periode ini sangat penting bagi saya. Apakah Anda mencoba membuat saya dalam masalah? Wakil Kepala Jia memintanya kembali. Wakil Gubernur Luo dan Wakil Kepala Jia adalah teman sekelas di sekolah partai selama 3 bulan. Dia belum menghubungi Wakil Kepala Jia setelah mereka menyelesaikan kursus mereka. Dia hanya ingat Wakil Kepala Jia ketika dia membutuhkan bantuannya, dan Wakil Kepala Jia tidak terlalu senang dengannya. Sekarang, Wakil Kepala Jia benar dan bahkan mendapat pujian karena melaporkan kebenaran di balik insiden ini. Ini bermanfaat untuk promosinya. Bahkan Iron Fist Zoom menonton Fokus Report ini. Semakin baik program ini, semakin tinggi akan memperhatikannya. Selanjutnya, apakah ada informasi palsu dalam laporan tersebut? Tidak. Yang mereka lakukan hanyalah menutupi kedua perusahaan itu. Mengapa CCTV harus menutupi perusahaan-perusahaan itu? Jia tua, kita semua adalah teman sekelas. Kamu harus membantuku. Wakil Gubernur Luo memohon. Luo tua, bukan saya tidak ingin membantu Anda. Tapi masalah ini telah terungkap. Anda harus membuat keputusan yang tepat. Jika Anda masih ingin menutupi masalah ini, maka laporan berikut akan membuat Anda dalam masalah. Terserah Anda untuk memilih. Wakil Kepala Jia menutup telepon dan menyalakan sebatang rokok.
Sekretaris partai, saya juga tidak menyangka ini terjadi ketika saya mengatakan itu. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Saya tidak berharap ini ditayangkan di TV. Sekretaris, tolong bantu saya. Saya berjanji akan mengelola perusahaan Kyudo dengan baik. Manajer Ma berdiri di depan sekretaris partai kota. Dia berkeringat deras, mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya sejak awal, ini tidak akan terjadi. Saya tidak dapat membantu Anda kali ini. Pemerintah provinsi sudah mengeluarkan perintah. Mereka yang terlibat akan diselidiki dan dihukum. Anda lebih baik berdoa agar Anda bersih. Jika akun Anda tidak bersih, maka Anda akan benar-benar tamat. Pada saat yang sama, bos perusahaan dan Hui juga dimarahi di kantor sekretaris partai kota mereka. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda mencoba menjebak Kyudo? Pada akhirnya, kamu sendiri yang mendapat masalah. Apakah konsumen masih akan membeli dan Hui Ham sekarang? Jika insiden ini tidak dikelola dengan baik, tidak hanya bos dan Hui yang akan mendapat masalah, bahkan para pemimpin pemerintah kota pun akan berada dalam masalah. Gubernur Provinsi Henan mematikan TV. Dia tahu bahwa merek Kyudo dan Danhui, yang dibangun dengan banyak upaya oleh provinsi, telah selesai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.